Halo teman-teman semuanya, saya Mangga Pulsiaan. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pemanggilan gambar dan membuat button dengan Bootstrap 4. Saya menjelaskan di Bootstrap 4 ya. Nah, tampilan gambar dalam Bootstrap 4 ini bisa kita bentuk dalam bentuk rounded corner atau circle atau thumbnail. Kalau modelnya rounded corner ini di masing-masing segi 4 sudut siku-sikunya memiliki garis melengkung seperti begini teman-teman. Jadi dia tidak langsung patah, tidak langsung patah gini, tapi dia melengkung di sudut siku-sikunya ini seperti ini. Gitu ya. Kalau bentuk gambarnya circle itu berbentuk lingkaran. Kalau berbentuk thumbnail itu di sudut siku-sikunya ini di sisi kirinya ini ada border tipis dengan menghasilkan gambar segi 4 siku-siku. Kita tinggal hanya memanggil kelas-kelas di dalam Bootstrap 4. Jadi dalam Bootstrap CSS sudah tersedia kelas-kelasnya seperti begini. Ini semuanya sudah ada kelas-kelasnya, jadi kita tinggal hanya memanggil Bootstrap CSS dan Bootstrap Gym, tapi yang dipakai ini Bootstrap CSS ya. Kelas-kelas yang dipakai itu dalam Bootstrap 4 itu kelas IMG Float. Nih saya coba cari ya, IMG Float. Nah, ini dia kelasnya. Ini kelas bawaan dari Bootstrap. Jadi sudah ada di dalam Bootstrap 4 sendiri, kita tinggal hanya memanggil. Ini Image Float. Itu untuk menghasilkan gambar tampilannya responsif. Dia menyesuaikan dengan view di device yang kita gunakan. Dia fleksibel. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan laptop atau komputer, dia akan menyesuaikan view gambar itu pada tampilan layar di monitor. Tapi kalau misalnya dengan tablet atau handphone, gambarnya menyesuaikan dengan handphone atau tablet, size-nya maksudnya. Nah, fungsi rounded itu untuk membuat gambar dalam bentuk round, di mana sudut sisi-sisi gambar memiliki bentuk melengkung. Terus rounded circle kita untuk mengeluarkan gambar dalam bentuk lingkaran, kita panggil kelas rounded circle. Semuanya sudah ada di sini. Kita tinggal panggil saja. Nah, ini dia rounded circle border ya. Nah, untuk image thumbnail itu untuk mengeluarkan gambar dalam bentuk thumbnail. Oke, saya jelaskan mengenai cara manggilnya di HTML. Itu panggilnya image source. Image source image source ini saya buat image-nya di dalam folder image ya teman-teman ya. Saya buat folder dalam folder image. Ya, ini dia ya. Folder image saya buat. Jadi saya panggil ini filenya dalam folder image. Teman-teman bisa mengambil, kalau mau langsung juga boleh. Jadi tidak menggunakan image. Tapi saya buat menggunakan dalam folder image. Jadi logo UIB ini saya buat di dalam folder image. Nah, kelasnya itu kelas rounded. Ini tampilannya seperti ini ya. Ini ada siku-siku seperti kita jelaskan. Nah, rounded cycle itu menghasilkan gambar lingkaran seperti ini ya. Kalau thumbnail menghasilkan gambar seperti ini. Jadi image source. Terus panggil kelasnya. Teman-teman. Nah, kalau untuk responsif panggil kelas image float. Nah, ada juga line image. Line image itu untuk float image
di posisi sebelah kanan dan di posisi sebelah kiri. Kalau kita misalnya membuat, ini contohnya ya, ini gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, saya panggil image source dengan kelas float left. Dia akan menghasilkan posisi gambar di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya saya panggil kelas float right, dia akan menghasilkan posisi gambar di sebelah kanan. Ini untuk posisi align image. Kelasnya sudah ada di Bootstrap CSS juga. Ya. Demikian kalau untuk cara memanggil image dalam Bootstrap 4. Dan kali ini kemudian saya akan menjelaskan cara membuat button di Bootstrap 4. Button ini biasanya lebih digunakan untuk membuat hyperlink, bisa membuat tombol submit contohnya. Nah, tombol dengan membuat tombol untuk di Bootstrap, kita hanya menambahkan kelas btn untuk mendefinisikan elemen menjadi tombol. Kelasnya sudah ada di Bootstrap, jadi kita panggil kelasnya btn. Bisa juga kita mengatur warna dan ukuran untuk button itu sendiri. Ini saya contohkan. Ini panggil kelas button. Ini buttonnya basic. Hasilnya ini seperti begini teman-teman. Kalau btn primary, ini kalau place btn-nya wajib terpanggil ya kalau untuk membuat button. Nah, kalau kita tambahin yang lain, properti yang lain, button primary, dia akan menghasilkan button seperti begini. Kalau button secondary, dia menghasilkan bentuk button seperti begini. Button success seperti begini. Kalau info seperti begini. Nah, kalau warning seperti begini bentuknya teman-teman, warna kuning. Kalau danger seperti warna merah. Ini seperti gini warna merah. Kalau dark seperti begini. Kalau like button like seperti begini ya. Kalau link ini seperti begini. Scriptnya ini saya jelaskan mengenai scriptnya, dan ini outputnya. Teman-teman bisa melihat. Nanti teman-teman bisa mencontohkan dengan mempraktekkan sendiri ya. Jadi tinggal panggil kelas button, terus kita buat buttonnya seperti apa, apakah primary atau secondary. Tampilannya seperti ini. Menarik, banyak tampilannya. Teman-teman bisa menggunakan mana yang teman-teman suka. Nah, untuk model style button, kita hanya panggil button class digunakan dengan href biasanya, button atau input. Itu style buttonnya ya. Ini contohnya href kelas button info. Kita panggil kelas button info, bentuknya seperti ini. Link button bentuknya seperti ini. Terus button tipe button, tapi tipenya tipe button. Terus kelasnya btn button info, bentuknya seperti begini. Bentuknya seperti begini. Terus misalnya kelas button info dengan tipe button, bentuknya seperti ini. Terus misalnya button info submit, bentuknya seperti begini. Jadi ini yang code-nya, ini view-nya. Oke. Nah, saya jelaskan lagi mengenai button outline. Banyak sekali variasi button di dalam Bootstrap. Sangat menarik saya bilang. Jadi sangat banyak pilihan. Kita hanya tinggal memanggil kelas dan jalan view dan tampilannya. Sangat menarik saya pikir. Ini button outline primary ya, ini button outline primary. Secondary pilihannya seperti begini. Success, ini success. Button info, where code-nya script-nya seperti begini. Button warning seperti ini. Danger seperti begini, dark seperti ini. Ini berdasarkan outline-nya teman-teman ya. Outline. Jadi banyak pilihannya.
ukuran button, size-nya, kita bisa juga memanggil kelasnya. Kelas button LG itu untuk button ukuran besar, SM itu small. Kalau defaultnya seperti begini, default. Jadi contohnya button primary ya, kita pakai button primary. Button Lux, button LG, ini Lux, ini Lux. Kalau small, ini scriptnya. Oke, berdasarkan button size. Nah, kalau untuk ini width lebarnya itu menyesuaikan dengan tampilan view kita. Ini saya contohkan ini di browsernya Firefox. Jadi saya panggil button block sesuai size-nya seperti ini. Ini kalau size-nya saya kecilin, browsernya saya kecilin, view-nya dia akan mengecil juga. Jadi ini code-nya, script-nya, ini view-nya. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, ini untuk membuat aktif dan disable. Kita juga bisa customize buttonnya jadi aktif atau disable. Yang menarik ini. Ini button. Kalau aktif kita tinggal buat aja sini aktif. Di sini aktif ya. Ini aktif primary ini dia. Ini view-nya. Nah, untuk disable ini. Nah, button disable link nih. Ini scriptnya ini view-nya teman-teman. Nah, kalau untuk membuat spinner itu dia seperti button tapi seperti loading gitu loh. Ya, loading terus. Ini saya tidak bisa membuat ininya di view di PowerPoint-nya, nanti teman-teman bisa coba. Nah, dia akan memutar terus ini. Seperti loading. Nah, membuat buttonnya seperti ini. Tinggal panggil kelas button. Kelasnya ini buat button, kelas button ya. Tinggal panggil spinner border. Nah, spinner border ini contohnya ini. Kalau membuat spinner border SM loading ini seperti ini. Terus ini spinner border SM seperti gini. Terus yang ini disable. Ini disable. Sorry, ini disable. Decodingnya disable. Ini yang disable nih. Disable, satu lagi nih. Ini button spinner. Mungkin itu aja teman-teman dalam pembuatan memanggil kelas gambar dan membuat button ya dengan Bootstrap 4. Saya mengucap terima kasih. Salam dari saya, Mang Apul.